Yang memecah warga. Warga nyangka-nyangka saya aja yang ngepet. Ya. Nyangka saya jadi ngepet. Nggak boleh, nggak boleh. Ngapain kamu? Aku sih. Apaan? Ada apa ini? Berarti kamu yang benar-benar kamu. Maksudnya apa yang benar-benar? Kamu benar-benar Pak, Tuman. jadi babi ngepet kamu. Tuman, ayo, Pak. Siapa? Kata siapa? Nabehan kos. Saya nggak ada bukti. Mana buktinya? Kamu tadi datang ke rumahnya Ki Mercon. Apaan? Saya datang Kamu. ini. Pokoknya kamu. Apa nih ada, Pak? Ini nih, warga nih. Pokoknya. Yang memecah warga. Warga nyangka-nyangka saya aja yang ngepet. Kamu yang membuat resah warga. Ternyata Apa kamu nih? Apa nih? Apa nih? selama ini yang bikin Apa nih? warga. Ya buktinya apa? Buktinya apa? Kamu tadi datang ke rumahnya Ki Mercon. Datang ke rumah Ki Mercon juga. Saya silaturahmi. Apa masalahnya? Silaturahmi. Ternyata kamu berarti Jangan, kamu ada jangan. apa-apa nih sama Tar dulu, ini apa masalahnya? Tar dulu. Ini Pak Lurah. Tar dulu. Warga nyangka ke saya terus. dia babi ngepetnya. Ya belum tentu. Ini kan kita sebagai warga jangan nuduh sembarangan ya. Karena dia banyak uang Wah, jangan gitu, jangan dan gitu. dia juga saya temukan di rumahnya Ki Mercon. Buktinya apa? Lurah juga kan tadi tahu. Ya, cuman saya tahu tapi kan posisinya kita bukan gitu caranya. Dia silaturahmi ke Ki Mercon, sama-sama kita silaturahmi. Kalau tahu masalah gini-gininya kita nggak tahu. Jangan punya curiga kemana-mana dulu. Tidak Pak Lurah. Betul tuh. Jangan ya. Kita sebagai warga jangan gitu. Pak Ustadz. Dia selama ini Jangan. Woi, jangan. Kalian ya nyangka saya jadi ngepet. Jangan. Bos, udah. Udah, tenang, bos. Udah. Ini Pak Lurah juga. Jangan. kamu ternyata berdua. Ternyata kamu babi ngepet. Jangan. Pak Lurah juga sekongkol. Kesakian. Enggak, ilmu hitam nih. Bos, jangan. Hargai saya, bos, sebagai kepala desa. Pak Lurah juga sekongkol sama warga. Kita semakin kuat. Ternyata dia punya. Jangan main keroyokan ya. Jangan. Ternyata kamu punya ilmu hitam. Hei, bos, hargain saya, bos. Bos, hargai saya, bos. Kalau gini caranya, jangan kayak gini. Saya sebagai kepala desa jangan di. Saya nggak terima. Jangan. Saya nggak terima dituduh-tuduh. Ternyata ini yang punya ilmu hitam. Itu nggak hargain saya nggak sebagai kepala desa. Pak Lurah juga sekongkol sama warga. Jangan punya perasaan. Justru saya nyelamatkan Anda. Anda jangan. Saya mau pulang dijaga sama warga. Ya, saya justru saya nggak tahu kapan ketemu di jalan. Udah sekarang jangan kayak gitu. Sekarang jangan punya perasaan yang gagal. Bangun. Lihat Pak Lurah. Apa jangan-jangan Pak Lurah juga sekongkol? Jangan. Justru ini yang memperkeruh suasana. Kalau Anda nuduh seperti itu, nanti nggak ada beresnya. Udah sekarang tenangin dulu. Lagian ini warga pada ngotot nih, nyangka ke saya terus. Ilmu hitam. Udah, jangan punya masalah kayak gitu. Jangan diomong. Berani-beraninya. Pak Lurah. Pak Lurah lihat. Kalau dia punya ilmu hitam, berarti selama ini yang mengacaukan kampung kita. Buktinya apa? Buktinya apa? Udah. Buktinya kamu tadi datang ke rumahnya Ki Mercon dan kamu punya ilmu hitam. Kan saya udah bilang, saya datang ke rumah Ki Mercon juga. Saya mau silaturahmi. Udah. Mohon saya dengan hormat. Jangan sangka saya datang ke rumah Ki Mercon sekongkol. Jangan punya perasaan apa dulu. Sebelum nanti kita ketemukan sama Ki Mercon. Situ silaturahmi, saya silaturahmi. Mungkin punya perasaan yang lain, jangan dulu. Kita Pak Lurah juga harusnya bilang sama warga Pak Lurah. justru itu saya belum tahu ada masalah. Dia sudah ketahuan punya ilmu hitam. Kami pada mental-mental semua tadi. Ya termasuk saya juga mental. Cuman posisinya ini jangan dipergunakan dulu. Jangan dipergunakan dulu. Pikiran tenang dulu. Lagian saya di jalan diseret-seret. Ya, udah. Sekarang minta kesadaran dulu sebelum nanti kita ketemu warga. Kalau kayak gini nggak ada beresnya, nggak ada titik temunya. Pokoknya kami akan adukan ke warga. Silahkan, adukan silahkan. Bos ini punya ilmu hitam Udah sekarang. dan dia pengacaunya. Udah, bos, saya dengan hormat jangan pergunakan seperti tadi lagi. Kita damaikan dulu Sudah Pak Lurah. masalahnya. Kalau memang Pak Lurah nggak bisa menyelesaikan ini, nanti kami sama warga yang akan menyelesaikan. Udah, kita musalahkan dulu. Keadaannya seperti ini jangan. Makanya kalau ngomong itu dijaga. Jangan asal main jeplak aja. Tapi kenyataannya kamu punya ilmu hitam. Kamu tadi saya temukan sama Ki Mercon. Apa maksud kamu? Kan saya udah bilang, saya datang ke rumah Ki Mercon itu silaturahmi. Berarti sebagai warga jangan punya. Muridnya Ki Mercon berarti dia berguru ke Ki Mercon. Begitu mah. Jangan sangka saya sekongkol sama Ki Mercon. Udah ya, kita jangan sampai seperti kayak tadi lagi.
kita musyawarahkan. Apa perlu aku habisin itu? Jangan. Kita supaya antara warga itu jangan sampai salah paham. Nanti ada penyelesaiannya, jangan seperti di sini sekarang. Jangan. Kita selesaikan dengan baik. Terus gimana ini Pak Lurah? Nanti kita ketemu dengan Ki Mercon Kapan? nanti malam di kampung kita lagi. Insya Allah Ki Mercon akan datang ke tempat kita Awas lagi. kalau bohong, kami semua akan membakar. Ya kita musyawarahkan dulu, jangan punya pikiran kemana-mana dulu. Kita belum ada bukti siapapun. Kami tidak terima warga sampai gatal-gatal segala macam. Gatal-gatal juga bukan karena saya itu. Itu udah ketahuan. Ketahuannya dari mana? Punya ilmu hitam. Ilmu hitam juga bukan karena ngepet. Kamu Pokoknya bos, ilmu hitam. kamu nuduh-nuduh sama Ustadz. Ternyata kamu nuduh itu hanya menyelimuti diri kamu sendiri bos. Buktinya apa kalau saya ngepet? Udah, kata saya udah. Ini kan permasalahannya belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kita nanti malam dirapatkan, dimusyawarahkan dengan warga dengan baik-baik. Jangan cara seperti ini. Kalau seperti ini, siapa yang salah, siapa yang benar kan belum ketahuan. Kalau luka mah udah, kalau dilanjutkan udah pasti. Kita jangan punya pikiran kasih dulu. Iya, makanya itu Pak Lurah. Warga Pak Lurah nih kasih tahu. Ya makanya nanti malam kita musyawarahkan dengan warga dengan baik. Termasuk Ustadz itu apa? Kita musyawarahkan dengan baik. Jangan main hakim sendiri tanpa ada bukti. Udah kita musyawarahkan aja nanti Saya malam. nggak terima diseret-seret dibawa ke sini. Tuh, coba Kamu ngaku aja bos. gimana kalau kamu keadaan memang seperti ini? Biang keroknya di kampung. Mau Mau ngaku gimana? Saya nggak mau ngaku. Orang saya nggak pernah ngepet. Macem-macem. Udah jangan sampai ribut lagi. Itu jangan sampai ribut seperti ini lagi. Saya yang tanggung jawab saya di desa ini. Kita musyawarahkan dulu di nanti malam. Tadinya mau dihabisin sekalian sama saya. Di sini aja, nanti sama. Bener nih Pak Lurah, saya habisin. Jangan, kata saya jangan. Ini mah udah permasalahan. Belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kita jangan sampai. Iya tuh. Oh, ada kemercon datang. Ada kimerconnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ki, malah Sehat, Pak Lurah? Habis dari rumah. Bos Sapri sehat? Ini Ki. Kenapa pada Saya mau pulang dijegat nih sama warga nih. Dia warga nih, nyangkanya saya yang ngepet. Bertiga mental semua. habis pada berantem ini Pak Lurah? Iya, saya habis pulang sendiri, pada berantem di jalan. Mereka Sekarang ini. Pak Lurah juga tahu kalau dia punya ilmu hitam. Pak Lurah juga mental kan? Termasuk saya juga mental. Emang Bapak menyaksikan sendiri Bapak Menyaksikan. keterkena serangan sama ini. Menyaksikan. Awalnya yang ngajak perang siapa? Dia warga nih. Kami merasa benar-benar kuat kecurigaan kami. Kalau dialah pelakunya di kampung kami. Menusuk Ustadz. Pak Lurah, ini kayaknya masyarakat makin heboh ini Ya. nggak bisa dibiarin nih Pak Ustadz. makanya itu Pak saya Lurah. mohon kepada Aki tadi ke rumah Aki, masalahnya itu tidak ada penyelesaian, saling mencurigakan gitu. Iya, jadi warga ini seolah-olah kenceng nyangka saya. Saya nggak yakin nih nanti malam bakal kondusif Pak. Pasti rusuh ini aja belum apa-apa di tengah jalan kalian udah pada ribut gitu. Ya gimana baiknya nanti kita musyawarahkan dengan warga. Apa kita sharing ke yang berwajib ini? Boleh, silakan, nggak masalah. Kalau memang nggak ada titik temunya, kita Tapi Mas ini punya ilmu apa sebenarnya? Ya punya ilmu hitam. Punya ilmu hitam? Iya, bukan karena saya ngepet. Bukan ilmu babi ngepet? Bukan. Tapi warga ini sangkan saya itu ngepet. Jadi warga itu yang kena wabah itu sangkanya saya. Saya nggak terima. Tadi saya mau pulang, diseret-seret sama warga nih, dijegat. Pokoknya gini Ki, Ya. di kampung kami nggak ada orang yang seperti ini. Mm-mm. Dia punya ilmu hitam. Kami pun sampai mental. Mm-mm. Kalau Aki nggak percaya, coba kekuatan dia. Apa itu bukan ilmu hitam namanya? Nah, kalau memang Aki bisa mencoba dia, berarti Aki juga sama sekongkol sama dia. Kalau Oke. saya nggak mau panjang lebar, maksud saya mau ngeberesin babi ngepet dulu nih. Misalkan saya ngedeteksi nih, ini babi ngepet atau bukan, atau ilmunya ilmu apa, kan nanti masalahnya takutnya tambah luas gitu. Iya. Sedangkan kan ini didominasi kampung itu ada dukun santetnya, ada babi ngepetnya, ada Tapi ini nyupangnya. warga malah nyangka saya sama Ki Mercon itu sekongkol. Tapi warga, saya bukan ngebela warga juga kan mungkin ada kecurigaan juga. Pak Bos Sapri ini kan punya ilmu, mereka tuh pada mental-mental. Saya nggak terima diseret-seret. Ya sekarang ilmu apa yang kamu pakai? Coba ilmu apa itu terserah saya. Yakinkan ke penonton kamu punya ilmu apa itu. Kenapa kamu tidak bisa kami pukul kalau memang kamu istilahnya bukan yang mau wabah di kampung kami? Saya mau punya ilmu hitam, mau punya ilmu apa, itu terserah saya. Yang tapi- jelas saya itu bukan Pak Lurah, ngepet. ini kan nggak kondusif. ya
Beri pelajaran Pak Lurah. misalkan malam sumpah pocong gimana? Tapi Bos Sapri nggak mau kalau sumpah pocong. Gimana? Kenapa nggak mau? Ini udah karena ini udah banyak masalah banget. Ya apa boleh buat kalau seperti ini kita melakukan Ya semua udah. itu. Kalau masalah sumpah pocong saya nggak mau. Nah, kenapa Saya ini nggak mau. alasannya? Karena saya nggak mau kalau masalah ada sumpah pocong segala. Udah laksanain sumpah pocong aja kalau begitu. Kalau sumpah pocong itu membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah itu aja langsung. Iya. Malam aja kan saya usulin malam ini saya siap ninggalin kampung babi ngepet ini, yang penting pada sumpah pocong. Bos Sapri, Ustadz Komar, Ibu Haji, Bu Ustazah, sama Bang Mbah Jenggot. Tapi mereka pada mau, ini solusinya saya juga bingung. Tapi Coba anarkis kita nggak mungkin kan anarkis. Nanti coba malam semua musyawarahkan lagi. Aki, nanti kita akan warga pasti datang lagi apa permasalahan ini karena belum ada titik temunya. Coba kita musyawarahkan lagi. Kalau memang itu harus digunakan ya gunakan, nggak masalah. Tapi saya nggak mau Pak Lurah. Ya justru itu kamu sebagai Alasannya kenapa, itu kenapa Bos? nggak mau alasannya? Sumpah pocong itu sumpah yang paling berat. Ya kalau kita nggak merasa ya nggak usah takut. Kalau memang kamu nggak merasa, seharusnya kamu harus mau, Bos. Nggak, Emang saya nggak merasa. gini aja. Pak Lurah kan posisinya saat ini masih netral Pak Lurah ya, Ya. tidak memihak manapun. Tapi Bapak sempat hilang uang dan Bapak merasakan serangan daripada Pak, si bos ini. Bos Sapri ini. Mental-mental juga tadi ya. Mental. Bos, mohon maaf Bos, coba keluarkan ilmunya Bos, hajar saya Bos. Jadi kita duet nih. Ini saya bukan nantang ya. Ya, Maksud saya mau tahu nih ilmunya ilmu apa gitu. ilmu apa aja terserah saya. Ya, silakan Bos hajar saya. Keluarkan ilmu yang paling tertinggi, yang paling terhebat, coba serang saya. Oke. Baca mantranya, hajar saya kalau bisa. Coba tes dulu saya, mental nggak? Nggak ada Pak. Ternyata Aki kuat. Mungkin ilmunya Aki jangan ilmunya dia. Nah, tapi kenapa Mas curiga saya sekongkol? Maksudnya gimana? Tuh. Yang lain pada mental, sedangkan Hakim Mercon masih biasa-biasa, malah dia yang mental. Berarti yang ini yang gurunya. Lah. Ada kemungkinan. Betul. Saya gurunya Bos Sapri. Ada kemungkinan. Pak. Apalagi tadi siang dengar dia pergi ke rumahnya Hakim Mercon. Ya kita kan menyaksikan kalau dia ada di rumah Kimercon. Kan saya tadi datang ke rumah. Jadi mungkin saya ngomongnya ke Pak Lurah aja. Pak Lurah, saya Silakan. siap, saya mempertanggungjawabkan dunia akhirat Pak. Saya kenal ini aja baru semalam itu Pak. Iya, iya. Dengar Kok saya tuh, disangka, Lurah. kok saya juga dipitnah jadi gurunya Bos Sapri ini. Apa ketemu kita Coba diwawancara aja Bos karena Saprinya. kita ketemu bareng. Tujuan si bos itu ke rumahnya Kim Mercon itu apa, punya tujuan bisnis apa tujuan apa? Enggak gini, kan saya juga tadi udah bilang. Saya datang ke rumah Kim Mercon itu, ke satu mau silaturahmi, kedua saya minta doa dari Kim Mercon, biar saya juga uang-uang saya juga nggak pada hilang. Oh gitu. Gitu Kalau ceritanya. memang maksud kamu, Bos, seperti itu, kenapa kamu untuk disumpah pocong nggak mau, malah menolak? Soalnya sumpah pocong itu sumpah yang paling berat. Tapi kan kalau kita nggak merasa melakukan, kenapa kita harus menolak? Tapi tetap saya nggak mau. Bohong itu. Tetap nggak mau saya. Dia pelakunya. Bos Sapri, ilmunya saya cabut, ikhlas ridho nggak? Nggak usah. Kenapa? Nggak boleh, jangan. Saya udah ada jawaban sih mengenai ilmu ini Pak. Tapi Ya kan udah. daripada fitnah kemana-mana kan. Mendingan Jangan. memang benar Aki tidak sekongkol sama dia, kami selaku warga cabut ilmunya dia, karena ilmunya itu membahayakan. Sampai-sampai kami pun tidak bisa menyentuhnya. Warga juga kalau nggak dari awalnya nyeret-nyeret saya nggak bakalan saya juga. Pokoknya kamu Bos Sapri, coba maju kamu sini. harus dimusnahkan ilmu kamu. Saya tidak akan nyabut ilmu kamu. Ya, Asalkan ilmu kamu jangan pakai nyantet orang, hanya melindungi diri kamu betul. Nggak pernah. Nggak pernah nyantet orang. sampai benar-benar babi ngepet ini terbongkar. Betul. Saya juga pengen masalah ini cepat kelar. Saya juga secara pribadi ada sedikit kecurigaan ini sama Bos Sapri Dah. karena punya ilmu hitam. Curiganya di mana? Tapi kalau ilmu hitamnya dicabut, warga ketika emosi ke dia habis nih. Itu Pak, Pak Lurah. Misalkan kita cabut ilmunya sekarang, Iya. Dek, nanti malam warga kalau curiga sama dia dibakar-bakar mempan. Untuk saat ini dia Ki, nggak mempan. biar warga Jangan. biar dihabisin sama warga. Ini bingung ini. Bu Nggak Haji usah, mana Ki. sekarang Bu Haji sama ustadznya? Nggak usah, Ki. Rumahnya. Dia nggak ada di sini, nggak ikut sama kami. Gimana baiknya nih? Saya saran ikut Pak Lurah aja. Alangkah baiknya nanti malam kita dimusyawarahkan aja lah di tempat yang kemarin kita Aki mau ngebantu. Sekalian siapa yang supaya ketahuan ini, supaya ketahuan siapa pelakunya masalah yang meresahkan warga ini. Gitu. Nah, saya juga setuju sama Pak Lurah. Kalau kayak gitu. Ya udah, saya mengikuti aja. Tapi ini warga Bapak nih yang dua gimana ini? Takutnya Pak Supri
Ya, dihajar lagi di jalan ini. tolong ini mah dikasih tahu ke Pak Bos Sapri ini supaya jangan melakukan seperti ini lagi. Kalau bisa dia obatin lagi, sembuhkan kembali lagi. Iya, maksudnya juga kan dia kalau nggak dari awalnya cikat saya waktu saya pulang, saya nggak bakalan ngehajar dia. Kadang-kadang Bos Sapri ini juga mencurigakan Pak, mobilnya banyak tapi kemana-mana selalu jalan kaki ini. Ya, itu terserah saya. Itu dia, makanya warga selalu curiga sama Bos Sapri itu. Karena kenapa, Ki? Hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya juga wah udah mewah-mewah, tapi dia kenapa setiap jalan-jalan kemana tuh kayaknya nggak pernah lihat bawa mobil gitu. Turun dari mobil pun belum pernah saya lihat selaku warganya kan. Itu kemauan saya. Iya. Saya mau jalan kaki kek, mau bawa mobil, itu terserah saya. Kecurigaan warga itu semakin menguat tuh di situ, Ki. Jadi jangan sampai punya pikiran saya itu yang jadi babi ngepet. Banyak mobil, banyak motor, jalan kaki. Kita nggak Bisa-bisanya boleh- kita nggak aja. boleh mencurigakan orang mentang-mentang banyak mobil, banyak hartanya, tapi kita jangan punya pikiran kasih itulah. Ambil kayu lagi, hajar lagi, ayo. Tuh, gimana Pak Lurah? Weh. Tuh, gimana Pak Lurah tuh? Nggak boleh, nggak boleh. Sekalian mau nyerang lagi. Tapi kamu perlu punya ilmu ini. Ini warga mau nyerang saya lagi. Coba ajar saya kalau bisa. Gimana lagi? Gimana Pak Lurah? Coba warga kumpul dulu aja. Kumpul. Ini warga. Jangan, saya bilang jangan. Pak Lurah, meskipun saya nggak mental bukan berarti saya gurunya Bos Sapri. Pak. Ya. Tuh denger tuh. Tapi jangan kayak gini. Pak Saya Lurah bilang kan insya Allah jangan. mengetahui itu satunya bangun. Abang coba. Saya bilang kan jangan berulah lagi. Bos Sapri. Kalian tetap ngotot. Pak Lurah sini. Saya bilang tadi jangan berulah lagi. Udah, yang masalah itu jangan di. Warga tenang dulu. Ini nanti malam kan kita volume orang semakin banyak Pak Lurah. Ya. Apakah akan kondusif Pak Lurah? Insya Allah kondusif. Nanti saya yang nenangin warga. Tenangin warga ya. Hmm. Sekarang kita pulang aja masing-masing. Ya, Pak Lurah. pulang. Gitu ya. Oh, ya. Itu lebih bagus Ki. Ya. Nanti orang dua ini saya kawal supaya Nah, itu aja. Mungkin Pak Lurah bawa 2 orang ini. Bukan berarti saya gurunya dia ini Pak ya. Ya. Biar saya yang awal ini Pak. Soalnya tadi balik pulangnya masing-masing. Saya kira nggak kejadian seperti ini. Berhubung kejadian seperti ini, udah nanti saya pulang ini orang dua ini ikut sama saya. Ya tolong Pak kasih tahu nih. Ya. Bentar, ini ada kalung apa ini? Kayak kalung bak. Kalung apa? Waduh. Bos, lagi ngapain di sini, Bos? Saya di sini lagi. Sebentar, Bos. Bos, kalau ketahuan Pak Lurah dan warga ini, Bos habis ini. Jangan melakukan tindakan yang mencurigakan warga dulu, Bos Sapri. Mencurigakan gimana Ki? Sebentar, saya melihat ada tengkorak babi di dada Pak Sapri. Sebentar, Pak Sapri. Jangan sangka-sangka. Iya. Saya babi ngepet itu. Enggak, sebentar. Saya pegang dulu sebentar dadanya. Sebentar. Tidak, jangan. Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa. Sebentar. Hup. Iya, itu babi itu. Kalung doang, tapi kita Bukan. nggak tahu. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Bukan. Terus sekarang Pak Sapri tadi lagi ngapain di sini? Saya di sini lagi ngembalin ilmu saya, ilmu hitam saya. Bukan karena saya babi itu. Untuk persiapan nanti malam. Iya. Soalnya tadi saya udah diserang berapa kali sama warga. Takut kenapa-napa? Ya. Jadi saya ngembalin ilmu hitam saya, bukan karena saya itu babi. Iya. Siapa bilang ini kalung babi? Itu gambarnya kalau ada kepala babi itu, Pak. Pak Sapri. Bukan. Bukan Bukan ya? kepala babi. Pak Sapri kenapa nggak mau disumpah pocong? Saya nggak mau kalau sumpah pocong itu. Malam hadir nggak Pak Sapri ini? Hadir kemana? Ke desa Kampung Babi. Ya di desa Pak Sapri.
Mau ngadain apa emang? Sumpah pocong. Sumpah pocong. Kan saya udah bilang saya nggak mau itu sumpah pocong itu. Kenapa nggak mau? Nanti Bapak Sapri, Bos Sapri yang dituduh warga nanti. Mau tuduh gimana, orang nggak ada Bapak Sapri bukti. bukan babi ngepet. Kalau bukan babi Bukan. ngepet mau dong sumpah pocong. Ya udahlah. Demi Gimana kebaikan. nanti, gimana nanti malam aja? Iya. Tapi sebentar, saya pegang sekali lagi. Sebentar, tahan. Ini sepertinya babi ngepet ini kalung babi ini. Siapa bilang? Fuh. Terus Pak Sapri mau kemana sekarang? Pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah lah. Oh gitu. Ya. Kalau sampai saya ngelihat Pak Sapri ngepet, urusannya sama saya nanti Pak Sapri ya. Oke. Ya udah, kameramen kita sini, kameramen kita pulang. Itu masih live kameramen? Masih? Ada berapa yang nonton? Rada janghar ya lari. 100 berapa ada angka nggak di situ? 257. Buat para sahabat, saya baru bisa bertemu dengan para sahabat nih. Jadi saya ini lagi ada visi misi kampung babi ngepet. Di kampung ini ada bidan, ada Pak Lurah, ada Bos Sapri kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi kalau bepergian kemana-mana selalu jalan kaki. Kemudian ada Ustadz Komar dan Haji siapa itu semalam? Haji Ustazah siapa itu semalam? Muridnya banyak, Ustazah Anti, Haji Anti ini, tapi sering datang ke Mbah Jenggot. Menurut sahabat, siapa ini yang jadi babi ngepet? Sebenarnya siapa ini? Apakah Pak Lurah? Apakah Bos Sapri? Apa Ustadz Komar? Atau Haji Anti? Ibu Haji nih, ibu-ibu nih. Atau Mbah Jenggot? Coba komen yang banyak. Ada komen nggak di situ kameramen? Siapa kata penonton katanya? Belum ada. Nggak kelihatan. Coba pencet layarnya satu tak gitu. Ada tulisan. Biasanya banyak yang komen. Ada? Apa bacanya? Nggak ada. Tahan di situ. Takutnya malah modar juga. Nah itu. Assalamualaikum Ki Mercon tuh. Baca-bacain aja kameramen. Saya. Hilang lagi. Saya juga belum menerawang jauh sih sahabat. Coba lihat. Mati. Udah, begitu aja dulu. Insya Allah malam saya akan datangin lagi kampung babi ngepet. Kita bongkar semuanya ya. Penonton pantau terus, doain terus. Dan jangan lupa sahabat ya, hati-hati penipuan di Facebook yang mengatasnamakan Ki Mercon. Hati-hati oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab sahabat, yang mengatasnamakan Ki Mercon jual-jual uang goib, nawarin uang goib, nawarin pusaka-pusaka. Saya enggak menawarkan itu. Saya nggak nawarin pusaka, saya nggak menawarkan uang goib. Ya, itu mah oknum yang mengatasnamakan saya. Nanti orangnya saya laporin sahabat ya. Hati-hati penipuan. Nomor saya yang asli cuma 081214684098. Selain nomor itu palsu. Nomor rekening saya ada 3. 1 Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman, yang kedua Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman, yang ketiga Bank BRI atas nama ibu saya Hajah Dede Kutsiah. Selain nomor rekening itu jangan percaya, penipu itu sahabat. Ya. Nah, setiap pembelian produk sahabat, baik madu, garam asma, kapsul bidara, kapsul daun kelor, jamu sakti, air karoma, itu bisa melalui nomor yang saya sebutkan atau di komentar, atau kalian buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Ki Mercon Al Hikmah. Di situ semua produk ada. Mulai dari madu, madu itu bebas semua umur boleh. Bayi yang baru lahir, kasih madu dikit aja ke korek kuping itu bagus. Kalau dari kecil mengkonsumsi madu, apalagi madu yang udah diruqyah sahabat, insya Allah anak kita ketika besarnya itu nanti cerdas, otaknya, EQ-nya pintar. Jadi arsitek, jadi pilot, jadi wah pokoknya cerdas, jadi kiai, jadi guru, jadi pengacara. Mengkonsumsinya madu. Kalau anak kita dari kecil mengkonsumsinya gaplek, apa gaplek tahu kameramen? Gaplek itu dibuat dari singkong. Dari kecil dikasih makan ya itu nanti beku otaknya sahabat. Madu mantap itu.
Madu mercon juga bisa mengobati segala jenis penyakit, baik medis ataupun non medis. Jangan yang sakit aja, yang sehat itu lebih bagus minum madu. Karena anti santet, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, nanti malam saya mau bawain madu ini ke kampung santet, mau bawain garam asma, bawa kulit kijang semuanya lah ya. Tanah kuburan tadi bawah dijual laku, meren haram jadah doang. Ya udah sahabat, itu aja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelian produk Ki Mercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Ki Mercon Al-Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Ki Mercon Al-Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Ki Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Ki Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Ki Mercon, sudah diasma oleh Ki Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Ki Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Ki Mercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, diantaranya amandel, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang masuk akal, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Ki Mercon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat, yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita. Jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jamret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya, dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.